sukacita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, coba tunjukin senyuman termanis adik-adik. Wih, oke-oke banget ya anak-anak Tuhan Yesus yang sudah siap IMPA ini. Nah, sebelum kita mulai IMPA, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan Yesus kita itu hebat ya. Dia yang menciptakan matahari bersinar dengan terang. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita itu, yuk kita bernyanyi dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik, tapi kali ini kita nyanyi secara kanon. Ajak mama papa atau keluarga di rumah ya. Siap? Seru ya nyanyi kanon bersama keluarga tadi. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Olen. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh bangunkan kami hari ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IMPA kami. Kiranya Tuhan yang memberkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi Semua yang tercipta, hai alam semesta. Ada inget kan ya lagunya? Yuk kita berdiri supaya kita bisa bernyanyi sambil bergerak. Ikutin Kak Olen ya gerakannya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita pembacaan Mazmur. Boleh disiapin Alkitabnya? Sudah? Oke, kalau sudah, pembacaan Mazmur akan dilanjutkan oleh KIP. Yuk, kita panggil KIP. KIP. Halo adik-adik, terima kasih Kak Olen. Nah, seperti yang tadi dibilang sama Kak Olen, kalian sudah siapin Alkitabnya? Kalau sudah, berarti sekarang kita buka kitab Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama, jadi pelan-pelan dan gak usah buru-buru ya. Kita baca dari perikopnya.
Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan mazmur kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, untuk merespons mazmur yang tadi sudah kita baca, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 139. Kita nyanyi Alkitab Mengisahkan secara sama-sama dan menggunakan gayanya ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memulainya dengan berdoa. Lipat tangan
bertanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, bantu kami untuk fokus mendengarkan dan membaca firman Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami dengar boleh kami pahami dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus Kristus yang Maha Baik, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, yuk kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita buka dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimpulkan bangsa-bangsa, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Adik-adik, Kak Keke akan bercerita tentang satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota. Ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ayahnya bernama Benny, ibunya bernama Nini. Anak pertamanya bernama Jenny, yang seorang anak perempuan. Dan anak terakhirnya bernama Adeni, yang seorang anak laki-laki. Bapak Benny bekerja sebagai driver ojek online, sedangkan Ibu Neni hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jenny masih duduk di kelas 5 sekolah dasar, dan Adeni baru duduk di kelas 1 sekolah dasar. Tentu, keluarga Bapak Benny membutuhkan banyak kebutuhan, mulai dari makanan sehari-hari, juga kebutuhan untuk anak-anaknya bersekolah. Namun saat ini, Bapak Benny sangat kesulitan. Dengan adanya wabah corona atau COVID-19, Bapak Benny kesulitan untuk mencari penumpang. Karena semua masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah, demi mencegah penularan virus tersebut.
Biasanya, Bapak Beni akan berangkat pagi-pagi sekali untuk mencari penumpang. Bapak Beni biasa mengantarkan anak-anak sekolahan ataupun karyawan kantoran. Namun, sekarang tidak lagi seperti itu. Penghasilan Bapak Beni pun menurun. Bapak Beni sangat sedih dan bingung. Dari pagi hari, dia keluar untuk mencari penumpang. Namun sampai malam hari, Bapak Beni tak kunjung mendapatkannya. Bapak Beni bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus memenuhi kebutuhan keluargaku? Sedangkan aku sudah mencari penumpang dari pagi. Namun sampai malam, aku gak dapat penumpang sama sekali. Aku harus gimana Tuhan? Kenapa keluargaku harus seperti ini? Keluargaku banyak kebutuhan. Namun bagaimana aku bisa memenuhinya kalau keadaannya kayak gini? Ibu Neni mendengar keluh kesah suaminya yang baru pulang bekerja. Ibu Neni menghampiri Bapak Beni dan menguatkannya. Ayah, jangan mengeluh ya. Ibu yakin Tuhan pasti berikan kita jalan keluar. Ayah harus semangat. Ibu akan bantu ayah. Ibu bisa berjualan makanan bukan? Masakan ibu kan nikmat. Ibu yakin bisa? Apa tidak repot jika harus berjualan? Tidak, ibu mampu kok. Kita bisa berjualan secara online ya. Ayah bisa kan bantu ibu buat mengantarnya? Iya Bu, ayah bisa. Terima kasih ya Bu, ibu mau bantu ayah. Tapi bagaimana dengan modalnya? Ayah sama sekali tidak mendapatkan penumpang. Ayah jangan khawatirkan itu. Ibu punya sedikit tabungan untuk modalnya. Kita bisa pakai itu kok ya. Wah, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya. Di pagi hari yang cerah, Adeni nampak bersedih. Adeni kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Jenny yang merasa ada perubahan di raut wajah adiknya itu pun menghampiri Adeni. Adeni, kamu kenapa? Mengapa wajah kamu bersedih? Adeni pun menangis. Aku kesulitan mengerjakan tugas sekolahku, Kak. Biasanya ada ibu guru dan teman-temanku yang mengajariku. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Aku juga rindu bermain bersama teman-temanku, Kak. Jenny menghela napasnya. Kakak juga rindu bertemu teman-teman. Adeni, dengerin kakak ya. Walaupun situasi saat ini sangat tidak enak, tapi Adeni harus tetap semangat dan terus berdoa. Jika Adeni kesulitan dalam mengerjakan tugas, kakak bisa bantu Adeni. Jadi, Adeni gak usah khawatir ya. Kalau Adeni gak bisa ngerjain tugasnya. Apakah semua orang seperti kita, Kak? Tidak bisa bersekolah seperti ini dan hanya mengerjakan tugas di rumah saja. Iya, Adeni. Teman-teman kita di luar sana juga seperti ini. Bukan hanya Adeni dan kakak yang merasa sedih, tapi mereka juga. Kalau begitu, Adeni tidak boleh sedih lagi ya kan, Kak? Adeni harus semangat dan terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan cepat memulihkan keadaan sekarang ini. Kalau begitu, kakak bantuin aku ya jawab soal ini. Hehehe. Wah, adikku tambah pintar ya.
Tentu. Ayo kakak bantu. Asik. Makasih ya, Kak. Keesokan harinya, Jenny dan Adeni juga ayah membantu ibu untuk membuat makanan. Jenny dan Adeni adalah anak yang baik dan rajin. Mereka mengerti akan keadaan ayah juga ibunya. Mereka tak pernah mengeluh walaupun hanya makan seadanya atau hidup sederhana. Karena menurut mereka, apa yang mereka dapatkan itulah berkat yang Tuhan sediakan. Jenny dan Adeni sangat bersemangat untuk membantu ibu membuat makanan setiap harinya. Mereka akan membantu ibu dan ayah ketika tugas dari sekolah sudah mereka selesaikan. Mereka bersyukur karena Tuhan memberikan mereka jalan keluar dalam masa sulit ini. Dengan kemampuan ibu yang pandai memasak, ibu dapat membantu ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan makanan. Penjualan makanan ini sangat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya selama masa sulit karena wabah ini berlangsung. Karena masakan ibu yang enak, orang-orang sering sekali memesan dalam jumlah yang sangat banyak. Keluarga Bapak Beni tak henti-hentinya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarganya. Melalui berdoa dan membaca Alkitab, Tuhan Yesus dapat menguatkan keluarga Bapak Beni. Tuhan membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bapak Beni lewat berbagai cara. Mereka juga bersyukur masih ada orang lain yang mau membantu mereka. Adik-adik, cerita keluarga Bapak Beni sama halnya dengan perjalanan bangsa Israel untuk bebas dari pembuangan di Babel karena ketidaktaatannya. Di masa-masa sulit, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di pembuangan, merasakan ketidaknyamanan dan berkekurangan. Namun, Tuhan Allah tak pernah berhenti menyertai bangsa Israel. Tuhan Allah memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel. Adik-adik, pada saat ini kita sedang menjalani peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Apakah adik-adik sudah menaatinya? Atau adik-adik ada yang dihukum karena main di luar? Buat yang sudah taat, kalian sungguh luar biasa. Untuk adik-adik yang kena hukuman karena melanggar, jangan marah atau sedih ya. Kalian dihukum karena kalian disayang. Buktinya nih, kalian tetap dikasih kenyamanan untuk makan dan tidur di rumah walaupun habis ditegur. Sama seperti Allah menegur bangsa Israel. Allah memang kesal dengan bangsa Israel, tapi Allah tidak pernah membenci bangsa Israel. Tuhan selalu sayang sama bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel saja loh yang disayang, kita juga sangat disayang Tuhan. Kak Keke juga yakin kalau adik-adik sangat menyayangi Tuhan Yesus. Nah, kalau sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik harus taat ya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala rintangan. Jadi, selalu ingat untuk berdoa, baca Alkitab, beribadah, mengasihi orang lain dan semua ciptaan Tuhan, serta berbuat kebaikan yang tulus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami telah melakukan IMPA online kami.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mau mengasihi serta mengampuni sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden serta pejabat-pejabat negara lainnya dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami serahkan semua yang terjadi saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan dan mau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Kami berdoa untuk Ibu KMJ serta pendeta-pendeta serta jemaat yang lainnya juga Tuhan, dalam menjalankan ibadah Tuhan saat ini kami melakukan ibadah online. Engkau berkati hati kami masing-masing sehingga kami tetap memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kalau saat ini kami sedang melaksanakan sekolah online, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh tetap rajin belajar dan menjadi murid yang pintar dan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami serta keluarga kami yang lainnya. Kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan. Engkau mau memberkati mereka Tuhan seperti Engkau memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau orang-orang yang sakit pada saat ini Tuhan, yang sakit karena virus corona ini atau penyakit lainnya. Engkau mau memberkati mereka Tuhan, Engkau mau sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan kehidupan mereka sehari-hari lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana Tuhan yang mengalami kekurangan, kiranya Engkau mau memberkati mereka, Engkau mau memberikan berkat kepada mereka seperti Engkau memberkati kami. Tuhan, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang kita siapkan dulu amplop dan uang persembahannya. Dan dalam amplop kita tuliskan tanggal IMPA hari ini, 26 April 2020. Sudah? Kalau sudah, kita mau angkat tangan kanan kita dan kita katakan bersama-sama, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya bagi kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, inilah alat dan bahan untuk kita membuat aktivitas hari ini. Siapkan kertas, penghapus, pensil, krayon, dan gunting. Kertas HVS-nya kita bagi menjadi 2 ya, lalu ambil salah satu bagian. Lalu, kertasnya kita lipat menjadi 6 bagian. Dilipat 2, kemudian dilipat 3. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita buka lipatannya, lalu lipat kembali seperti yang kakak contohkan ya. Kita lipat sehingga bisa terbuka seperti buku. Siapkan pensilnya. Sekarang kita beri tulisan God, G-O-D. Kita tulis menggunakan pensil ya. Nah, seperti ini ya hasilnya adik-adik. Nah, kalau dibuka seperti ini ya. Oke, sekarang kita siapkan pensil warna atau krayon dan warnai tulisan God-nya. Sudah selesai mewarnainya? Oke, sekarang kita siapkan gunting, lalu kita gunting tulisan God-nya. Setelah diwarnai dan digunting, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita ambil pensil atau krayon, lalu tuliskan hal apa yang Tuhan lakukan untuk menolong kita. Nih, Kak Olen kasih contoh ya. Misalnya, Tuhan menolongku untuk belajar dengan baik. Tuhan menolongku saat aku sakit. Nah, adik-adik bisa tuliskan apa saja yang Tuhan lakukan untuk menolong adik-adik. Mudah kan? Selamat mencoba. Nah, adik-adik, mari kita akhiri IMPA online kita pada hari ini dengan berdoa. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kalau pada hari ini kami boleh IMPA online. Terus berkati kami ya Bapa, agar kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kami untuk kegiatan kami selanjutnya, agar kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami alaskan yang dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, IMPA online kita pada hari ini sudah selesai. Sampai